Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Sebelum melanjutkan perbincangan, rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silahkan. Baik, terima kasih Poppy dan juga pemirsa. Kita langsung lihat aja, ini adalah kinerja ekspor impor pop dan kertas. Anda bisa perhatikan neraca perdagangan kertas dalam miliar US dollar. Kita fokus ke Januari-Juli 2019 sampai Januari-Juli 2020. Kalau kita lihat dalam dua periode ini memang ada sedikit penurunan ekspor ya, 2,6 miliar US dollar ke 2,5 miliar US dollar. Akan tetapi dari segi impornya juga turun 1,0 dibanding 0,8. Jadi neracanya justru naik tipis 1,6 ke 1,7. Nah, itu adalah kertas. Bagaimana dengan pop? Nah, popnya juga kurang lebih sama ceritanya. Jadi di Januari-Juli 2019 sampai Januari-Juli 2020 kita bisa lihat untuk ekspornya memang ada penurunan 1,6 miliar US dollar ke 1,4 miliar US dollar. Akan tetapi kemudian penurunan impornya juga cukup signifikan 1,0 ke 0,7 sehingga neracanya sendiri juga naik lagi dari 0,6 ke 0,8. Nah, selanjutnya kita bisa lihat kinerja ekspor kertas dan pop berdasarkan negara. Kalau dari segi total, memang year on year-nya masih negatif ya, 4,6%. Akan tetapi ada beberapa ekspor ke sejumlah negara yang justru cukup menggembirakan. Ambil contoh Tiongkok ya, Januari-Juli 2019 itu 229,5 juta US dollar. Di Januari-Juli 2020 itu 489,8. Artinya naik 100% lebih ke 113,4%. Kemudian Vietnam itu juga year on year-nya naik 2,7%, ke Taiwan 29,4% dan Korea Selatan 17%. Kemudian yang pop ini juga kurang lebih ceritanya sama, memang secara total ada penurunan year on year-nya 9,7% negatif, tapi kemudian ke Tiongkok ada kenaikan tipis 0,9%, Australia ini naiknya cukup tajam 188,7% dan ke Arab Saudi 74,8%. Kita boleh lihat juga gambaran perkembangan ekspor Indonesia sendiri. Ini dari Januari sampai Agustus, membandingkan dari 2019 ke 2020. Memang hanya ada 2 bulan saja di mana tahun 2020-nya lebih bagus dibandingkan 2019, yaitu di bulan Februari. Anda bisa lihat pemirsa, di bulan Februari 2020 14,06 miliar US dollar, sementara di 2019 12,79 US dollar. Sebaliknya, kemudian kita juga bisa lihat di bulan Juni. Nah, di bulan Juni 2020-nya juga lebih baik dibandingkan 2019, 12,01 miliar US dollar, dan kemudian di 2019 Juni 11,76 miliar US dollar. Selanjutnya, ekspor Indonesia berdasarkan sektor. Ini untuk Agustus 2020 dalam miliar US dollar. Migas nilai ekspornya 0,61, secara month to month minus 9,94%. Year on year-nya minus lebih dalam lagi, 27,45%. Untuk pertanian 0,34 nilainya, kemudian untuk month to month 2,37. Namun untuk year on year justru tumbuh 1,04%. Industri pengolahan 10,73 nilai ekspornya miliar US dollar, kemudian month to month 4,91% turun atau negatif, kemudian year on year-nya negatif 4,52%. Pertambangan lainnya 1,39, month to month 0,28% negatif, kemudian year on year-nya 24,78% negatif. Secara total nilai ekspor Agustus 2020 adalah 13,07 miliar US dollar, month to month-nya 4,62% negatif, sementara year on year-nya negatif 8,36%. Ya, demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Poppy Zaira. Dodi, terima kasih untuk informasinya. Pemirsa, kami lanjutkan Hot Ekonomi usai jeda.